Halo, apa kabar kalian? Masih sendiri atau udah berdampingan saat ini? Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini spesial Mimin akan merangkum alur cerita One Piece dari episode 1 sampai 2. Kali ini Mimin akan bercerita secara serius karena ini sensitif sekali. Jangan lupa siapkan kopi hitam, jika kurang hitam aduk dengan jempol kaki tetangga. Yang penting kalian asyik nontonnya. Mau subscribe atau enggak itu urusan saya juga, jadi tolong diklik subscribe-nya lur. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. 22 tahun yang lalu, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah kota bernama Lockdown. Di sana kita akan melihat seorang raja bajak laut bernama Gold Roger. Ia berhasil ditangkap oleh para marinir angkatan laut dan dijatuhi hukuman mati oleh wakil laksamana marinir bernama Guard. Namun sebelum dieksekusi, Roger membuat keributan dengan mengatakan kalau ia berhasil menemukan sebuah harta karun yang tak ternilai harganya, dan mereka bebas mencari harta karun tersebut yang bernama One Piece. Kembali ke masa sekarang, di tengah laut East Blue Sea, kita akan berfokus kepada seorang bocah bernama Monkey D. Luffy yang bercerita memiliki impian menjadi raja bajak laut. Untuk mewujudkannya, ia tentunya harus memiliki kru kapal yang setia. Karena skocinya bocor, ia langsung masuk ke dalam tong dan terapung-apung berharap ada yang menemukannya. Kebetulan ia lewat di tengah-tengah aktivitas bajak laut bernama Alvida yang tengah menyerang sebuah kapal, dan seperti yang kalian duga, Luffy akhirnya dibawa naik ke kapal karena dianggap sebagai barang jarahan. Alvida sendiri menanyakan kepada tahanan kapal di mana seorang bernama Roronoa Zoro yang memiliki julukan sebagai pemburu bajak laut. Actually, your name wasn't on it. Di malam hari, seorang awak kapal bernama Kobe terkejut melihat Luffy yang keluar dari tong. Kobe bilang ini adalah kapal seorang bajak laut kejam bernama Alvida, dan Luffy berkata kalau ia juga bajak laut. Kobe tak percaya karena tentunya bajak laut adalah orang yang sangar. Windmill Village 10 tahun yang lalu, kita melihat Luffy kecil yang bermimpi menjadi seorang bajak laut. Ia berteman dengan seorang bajak laut bernama Shanks. This isn't a child's game. I can do it, Shanks. I swear. Kobe bilang kru bajak laut Alvida sangatlah tersiksa di kapal ini, sehingga Luffy bilang jangan mau diatur-atur oleh orang lain. Luffy juga mengungkapkan kalau ia ingin mencari One Piece dan ingin menuju ke Greenland. Namun Kobe berkata kalau Greenland adalah tempat yang amat berbahaya. Kobe membawa Luffy ke sebuah skoci untuk kabur. Which way's left? Namun Luffy tak sengaja membuat keributan yang membuat semua orang bangun. Luffy membuat Alvida menjadi emosi sehingga pertarungan pun terjadi. Ya, seperti yang kalian tahu, Luffy ternyata adalah seorang manusia karet yang dapat melenturkan tubuh sesuka hatinya, yang membuatnya mudah memenangkan pertarungan ini. Anyone else got a problem with Kobe? Kita beralih ke 60s Island. Di sana kita akan melihat seseorang bernama Roronoa Zoro yang didatangi oleh seseorang utusan sindikat bernama Baruk yang bernama Mr. Seven, yang ingin mengajak Zoro masuk ke sindikat itu. Namun Zoro ternyata tak mau sehingga membuat pertarungan pun terjadi. Kobe bertanya mengapa badan Luffy bisa melar. Akhirnya kita kembali melihat Luffy kecil yang merajuk kepada Shanks karena tak diizinkan masuk ke kru bajak lautnya. Luffy kecil masuk ke dalam rumah. Ia melihat sebuah peti yang di dalamnya terbuat buah aneh dan ia pun memakannya. Di bar, Seng kedatangan tamu seorang bajak laut lain yang membuat kerusuhan karena tak mendapatkan minuman.
Namun sang yang tak mau ada keributan rela dihina oleh si brewok itu. Luffy yang melihatnya marah karena sang tak melawan. Namun sang bilang pria sejati tak perlu melakukan kekerasan. Luffy! Dan iya, itulah awal mula Luffy mendapatkan kekuatannya, yaitu dari buah iblis. Setelah itu Luffy berencana pergi ke Grand Line. Namun karena tak memiliki peta maupun navigasi, mereka harus mencari peta terlebih dahulu. I'm Stoffy. Di suatu tempat di East Blue, kita melihat seorang wanita berambut orange yang berhasil mengelabui 2 orang longor dan mencuri kapal mereka. Thanks for the rescue. Wanita ini bernama Nami. Ia adalah seorang navigator handal sekaligus seorang pencuri. Kembali ke Luffy dan Kobe, mereka berada di sebuah kota bernama Shelton, cabang marinir ke-153. Sebelum menyelinap ke pangkalan marinir, Luffy mengajak makan terlebih dahulu. Dan kebetulan di sana juga ada Zoro dan juga Nami. Ada seorang bocil yang menjual makanan ke Zoro. Namun bocil itu tak sengaja menjatuhkan makanannya ke seorang anak kapten marinir bernama Helmeppo. Melihat Helmeppo yang semena-mena kepada orang tak bersalah, Zoro pun memberikannya sebuah pelajaran. Helmeppo membawa Zoro ke ayahnya, yaitu Kapten Morgan. Zoro menyerahkan jasad Mr. Seven tadi untuk mendapatkan imbalan. Namun karena Zoro menyerang marinir di bar, ia harus dihukum dijemur di bawah terik matahari selama 7 hari tanpa makan maupun minum. Helmeppo si bocah ingusan kembali memanas-manasi Zoro dengan mengambil pedangnya. Di sisi lain ternyata Nami berhasil menyelinap menggunakan baju marinir yang dicurinya tadi. Dan Zoro sendiri bertemu dengan Luffy yang nyasar. Luffy bertanya bagaimana Zoro bisa ditangkap padahal ia sangat mahir berpedang. Luffy mengajak Zoro bergabung dengan krunya. Namun si Zoro enggan menerima tawaran Luffy. Luffy dengan baik hati membebaskan Zoro, walaupun Zoro tak mau masuk ke dalam krunya. Tujuan Nami datang ke kota ini adalah untuk mencari sebuah peta menuju Grand Line. Namun ia ketahuan oleh marinir yang ia curi bajunya kemarin. Tak sengaja pula Luffy masuk ke tempat itu dan kebetulan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu peta Grand Line. My map. Your map. Yep, my map. Kembali lagi ke Silongor Helmeppo. Ia tengah bermain-main di kamarnya menggunakan pedang Zoro. Namun Zoro berhasil masuk. I've got something much worse in mind. I've never seen you before. Nami sangat mahir bersilat lidah sehingga mereka bisa mengelabui Morgan, mencuri kuncinya dan masuk ke dalam ruangan Morgan. Are those his keys? Dengan cepat mereka mencari keberadaan peta itu dan Luffy tak sengaja membuka penyimpanan rahasia tempat peta itu disimpan. Kapten Morgan mengetahui kalau Nami adalah seorang penyusup. Di sisi lain, Nami tak kunjung bisa membuka berangkas tersebut yang membuat Luffy menarik berangkasnya sampai copot dan membuat mereka terlempar keluar. Mereka akhirnya diserang oleh pasukan marinir dan perkelahian pun terjadi. Zoro juga berhasil keluar dari tempat itu, namun ia melihat Luffy dan memutuskan untuk ikut bertarung juga. Mereka harus melawan final bossnya, yaitu Kapten Morgan, sang tangan kapal. Mereka semua terdesak dengan kekuatan Kapten Morgan dan tenaganya yang begitu besar. Dan Zoro mulai serius dengan menggunakan ketiga pedangnya. Mereka bertiga bergegas pergi ke kapal, namun Helmeppo datang dengan pistol di tangan. You can get a medal or something. Ya, itu adalah Kobe.
Luffy mengajaknya untuk pergi, namun Kobe tak mau ikut dan ia ingin ikut menjadi seorang marinir baik dan ditinggal di kota ini. Kita dibawa kepada wakil Laksamana Marinir Garp. Ia mendapatkan telepon dari Sefton kalau ada anak bertopi jerami yang berhasil menjara peta Greenland. Kabar tersebut juga sampai kepada seorang bajak laut badut bernama Buggy. Di episode kedua, kita melihat Luffy kecil yang kini berlatih dengan kekuatan gomu-gomunya. Dan si ibu Bear Thunder menasihati Luffy kalau pepangkan buah iblis memiliki kelemahan, yaitu oleh air laut. Namun Luffy masih saja bersikeras ingin bergabung ke kru Shanks. Namun Shanks tidak memperbolehkannya dan pamit untuk pergi selama-lamanya untuk berlaut. Kembali ke masa sekarang, Nami gagal fokus karena Luffy tidak bisa diam dan terus berkeliaran. Dan di saat itu Nami berhasil membuka brankas dan akhirnya mereka mendapatkan peta Greenland. Nami menjelaskan di mana letak Greenland yang terletak di tengah-tengah area lautan. And this band across the middle. Tiba-tiba datang sebuah serangan entah dari siapa. Namun sebelum pingsan, Luffy menelan terlebih dahulu petanya. Tak tersadar mereka sudah berada di dalam sebuah kurungan. Luffy bilang itu bukanlah ulah marinir, melainkan bajak laut lain. Dan Luffy berencana untuk bernegosiasi dengan si bajak laut. Dan inilah dia sosok bajak laut yang menangkap mereka. Stop! It's all wrong! Yaitu Buggy the Clown. Setelah itu Luffy tak sengaja berkata mengenai hidung Buggy yang membuatnya marah. Buggy membacot mengenai dirinya yang merupakan seorang bajak laut terkenal. Poster buruannya dipampang di setiap markas marinir yang hal itu membuat Zoro menjadi muak. Setelah itu Nami mengalihkan perhatian Buggy, mengatakan kekuatan Luffy untuk kabur. Namun ia terkejut melihat kota yang sudah hancur diakibatkan oleh ulah Buggy. Zoro dan Nami akhirnya dikurung, sementara Luffy ditinggal. Kembali ke Sefton, kita melihat Kobe yang kini sudah menjadi kader marinir. Yang kebetulan Garp datang ke sana untuk melihat keadaan di Sefton sehabis peta yang dicuri. Nami dikurung di dalam kurungan sementara Zoro diikat di papan perebutan. Namun untungnya Nami sang pencuri selalu membawa barang cadangan. Di sisi lain, Luffy disisa untuk buka mulut di mana letak peta tersebut. Namun ia malah kesenangan melihat tak ada gunanya Buggy mengambil topi jerami Luffy, yang ternyata Buggy mengenali pemilik topi itu, yaitu Shanks. Buggy menyuruh warga tawanannya menarik terus Luffy. Namun warga kota itu tak mau sehingga Buggy mengambil seorang anak. Luffy akhirnya lepas dan langsung menghajar Buggy. Namun ternyata Buggy juga pemakan buah iblis dan tubuhnya dapat dicopot-copot sesuai hatinya. Di sisi lain, anak buah Buggy yaitu si bocah emo datang. Yang ternyata si bocah emo ini memiliki dendam personal kepada Zoro yang membunuh saudaranya. Kobe sendiri dipanggil bertemu dengan Garp. Garp tertarik dengan Kobe karena ia pernah bersama komplotan Luffy sebelumnya. Kobe menceritakan dirinya dahulu adalah seorang tawanan Alvida, namun suatu hari ia diselamatkan oleh Luffy. Kobe bilang kalau menjadi marinir adalah impiannya sejak dahulu kala, dan Garp mengetes kesetiaan Kobe dengan bertanya apakah Kobe bersedia menangkap Luffy. Dan Kobe menjawab iya, bersedia. Kembali ke masa lalu, si brewok kembali datang ke bar sehingga membuat Luffy kecil marah. Namun untungnya Shanks datang dan pertarungan pun dimulai. Kembali ke masa kini, Luffy dimasukkan ke dalam tabung berisi air laut oleh si Buggy agar ia buka suara letak peta itu. Buggy juga memanas-manasi Luffy kalau krunya tak mungkin datang untuk menyelamatkannya. Karena tetap tak mau bicara, Buggy akhirnya memasukkan banyak sekali air. Dan kita juga kembali melihat Luffy kecil yang diculik oleh si Brewo. Namun mereka malah berada di atas monster laut yang menenggelamkan skoci mereka. Luffy ketenggelam ke dalam laut, namun untungnya Shanks datang tepat waktu.
Belum habis datanglah monster laut tersebut sehingga memaksa Shanks menggunakan kekuatannya untuk mengusir monster itu. Lost. Namun konsekuensinya adalah Sang kehilangan tangan kirinya. Zoro masih saja disandra oleh bocah emo, namun tak sengaja si bocah emo mengenali tali pengikat Zoro. Akhirnya mereka berdua bisa lepas dan rencananya adalah mereka akan menghabisi semua badut yang ada. Luffy berhasil keluar dari perangkap air tersebut, namun petanya juga ikut keluar. Dan konyolnya Luffy malah mengambil topinya daripada peta. Zoro menebas Buggy, namun Buggy tak bisa ditebas sedikit pun karena badannya sudah berbelah-belah terlebih dahulu. Luffy pun berkata, "Kau boleh menenggelamkanku, tapi jangan coba-coba menyakiti sahabatku." Sehingga Buggy menggunakan ultinya untuk menyerang Luffy. Di saat-saat genting otak Luffy rupanya berfungsi. Mereka menggunakan peti yang ada di sana untuk mengurung potongan-potongan badan Buggy. Setelah tinggal kepalanya, Luffy pun menggunakan ulti Gomu-Gomunya. Sebelum pergi dari sini, Luffy melepaskan semua tawanan Buggy dan membuat Nami yang melihatnya pun tersentuh. Gak mengetahui kalau pangkalan Selton itu sangatlah busuk, korupsi di mana-mana, sehingga dia sendirilah yang akan memimpin para kadet untuk memburu bajak laut. Sebelum pergi, Luffy diberikan hadiah oleh warga kota yang membalas budi kepada Luffy yang baik hati. Kembali ke flashback, kita melihat Sang yang baik hati. Di sana ia juga berhasil mengajari Luffy cara menjadi seorang pria sejati, dan Luffy juga menceritakan impiannya yang ingin menjadi raja bajak laut. Sang juga memberikan Luffy topi jeraminya, dan di masa kini Luffy berterima kasih kepada Nami yang telah memperbaiki topi jeraminya. Dan disinilah ada quote dari Sang yang berkata, kalau jalan menuju tujuan kita terlalu mudah, berarti kita salah jalan. Kita melihat Nami yang diam-diam menghubungi seseorang dan berkata kalau peta menuju Greenland berada di tangannya. Dan film pun bersambung. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa di film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.